Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Babu fadli qadati hawaijil muslimin. Qala Allah ta'ala wa'malul khaira la'allakum tuflihun. 'An Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadlimu wa la yuslimu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan min kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min kurbi yawmil qiyamah wa man satara musliman satara Allah yawmal qiyamah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Kembali kita berkumpul mendengar bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab keistimewaan qadha hawaijil muslimin, menyelesaikan hajatnya orang muslim. Jadi kita beberapa pasal ini sebenarnya satu paket. Pasal mengagungkan orang muslim, menjelaskan haknya muslimin. Kemudian kasih sayang pada muslimin, rahmat pada muslimin. Akhirnya kita baca menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan menutupi aibnya muslimin. Jadi kalau ada orang muslimin punya kesalahan, bagaimana cara kita? Jangan kita sebarkan. Jangan kita sebarkan, diam saja. Aib atau maksiat, bahkan maksiatnya orang muslim, maksiat orang lain, kita diam, jangan diomongin, jangan disebarkan. Memang ada saat boleh membongkar, boleh ngomong. Satu misalnya kejahatan yang mengganggu orang lain, maling, mencuri, itu dilaporkan. Itu pun bukan disebarkan, tapi dilaporkan kepada yang berwenang. Lalu juga ada kejadian satu keadaan saja boleh membongkar, nantinya dibongkar aibnya, dibuka di depan orang lain. Satu saja kejadian itu. Apa itu? Ketika dihukum. Jadi ada orang misal minum minuman keras, ketangkep oleh hakim. Nah, di Islam hukumnya yang minum minuman keras dicambuk 40 kali. Yang ditampakkan namanya ketika dicambuknya. Ketika dicambuk, dulu sempat kalau masalah di Saudi kan sempat ada yang masjid namanya Masjid Qisas. Itu tempat hukuman. Tapi itu di situ bukan membongkar aibnya orang lain, tempat hukuman. Dan memang hukuman itu kalau di tempat umum seperti itu membawa efek jera bagi orang lain. Jadi orang yang melihatnya kan takut, nggak akan mengulangi. Jadi kenapa kita perlu menutupi aib muslimin? Dua hal. Ya, ada banyak manfaat dan istimewaannya. Cuma dua hal poin utamanya. Kenapa kita perlu menutupi aibnya? Poin pertama, untuk kemaslahatan muslimah, agar tidak ditiru, agar tidak jadi contoh. Perlunya kita tutupi aib orang lain. Dan yang kedua, untuk kemaslahatan pribadi orang yang punya aib tadi. Orang yang punya aib tadi, yang punya kekurangan tadi, untuk kemaslahatannya dia. Kalau kita bongkar, akhirnya dia dicemooh, dijelek-jelekkan. Kecuali dia melakukan pelanggaran yang memang syariat memperbolehkan dia dihukum, kayak tadi minuman keras, membunuh, berzina. Ada dosa-dosa yang memang ada hadnya, ada batasan hukumnya. Itu pun nggak dibongkar maksiatnya apa, nggak dijelek-jelekkan, hanya dihukum, selesai. Nah begitu ya. Bab keistimewaan menutupi aibnya orang muslim. Kalau kita dianjurkan, disunnahkan dapat pahala besar menutupi aib orang muslim, yang menutupi aib muslim di dunia, ditutupi aibnya di hari kiamat nanti. Bayangkan ya, itu kita nggak sengaja melihat atau nggak sengaja tahu, disuruh tutupin. Apalagi hati-hati, jangan sampai sengaja mencari-cari aib orang. Itu lebih bahaya lagi ya. Wala tajassus, dalam Al-Quran itu jelaskan, janganlah tajassus. Apa itu tajassus? Ada orang tuh akhirnya kelihatan bagus-bagus aja, kita cari-cari.
dimata-matai. Kalau sekarang kan lihatnya dari handphone, lihat sejarahnya dari handphone bagaimana, di media sosialnya bagaimana. Udahlah, kalau orang itu sudah kelihatan tuhannya baik, jangan diurusin, jangan dicari-cari kesalahannya. Kalau biar memang ada urusan pekerjaan, ada orang ngajak biar kerja sama, biar mau taruh modal di sini, nggak apa-apa, biar cari ukuran apa sekiranya pekerjaan dia aman, gitu aja. Jadi boleh mencari apa namanya biografinya seseorang, ya, bagaimana keadaannya dia itu kalau ada hajat yang diperlukan. Kalau enggak, udah sekarang kita lihat baik, ya Rasulullah orangnya baik gitu. Jangan cari-cari kesalahannya. Nah, itu adabnya kita dengan orang muslim. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh beliau dengan fasal menjelaskan tentang qada hawaij muslim, membantu menyelesaikan hajatnya orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalul khaira la'allakum tuflihun." Kerjakanlah kebaikan agar kalian menjadi orang yang sukses. Dalam ayat lain, "Wa taqalu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan, sesungguhnya Allah itu Maha tahu. Jadi kerjakan kebaikan agar sukses. Kenapa kita perlu sukses? Karena Allah tahu kesuksesan kita. Fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu tahu. Wa ma taqalu bihi min khairin wa taqalu min khairin fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah tahu dengan apapun yang kita kerjakan dari kebaikan. Allah tahu dalam artinya, maksudnya Allah akan memberikan balasan. Nanti Allah akan memberikan pahala. Apapun yang kita kerjakan dari kebaikan, Allah tahu. Kenapa apa maksudnya Allah tahu di sini? Maksudnya dijelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan. Allah akan memberikan pahala yang baik, bukan yang sama, yang lebih bagus dari kebaikan yang kita kerjakan. Hadisnya sama ini ya, dengan hadis yang sudah kita bahas beberapa waktu ini, mirip-mirip hadis ini. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Orang muslim adalah saudara orang muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak dia zalimi muslimin. Wa la yuslimu, tidak dia serahkan kepada musuhnya atau diserahkan kepada orang yang menzalimi dia. Atau sudah kita bahas, tidak diserahkan kepada syaitan. Artinya tidak dibiarkan dia maksiat, dinasihati. Jadi sudah kita bahas ya di sini ya. Maka nabi hajati akhihi, barang siapa yang ada pada hajat saudaranya, kana Allah, ada Allah fi hajati, pada hajatnya dia. Ini poinnya kita. Barang siapa yang ada pada hajat saudaranya, artinya dia menolong, membantu hajat saudaranya, maka Allah akan menolong, membantu hajatnya. Orang yang menolong hajat saudaranya adalah oleh Allah. Enak kita. Dia saudara kita yang nolong manusia. Tapi kalau kita yang nolong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang menolong kita. Jadi kita ngebantu orang lain itu nggak rugi. Kita untuk membantu orang lain, kita sangat beruntung. Kenapa? Allah membantu hajat kita selesai. Kita ini nolong hajatnya orang lain, belum tentu kamu hajatnya dia. Paling kita bisa membantu support kita belum tentu sampai selesai. Tapi kalau Allah membantu kita, sudah pasti bantuan Allah kan? Karena Allah memiliki segala-galanya. Di orang yang kesibukannya nolong hajatnya orang muslimin, biasanya dia hajatnya kabul. Orang yang punya kesibukan membantu menolong hajatnya muslimin, itu biasanya dia mudah kabul hajatnya. Karena kesibukannya dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengabulkan hajat. Jalan pintas apa yang pengen sukses itu ya nolong orang lain. Nolong orang lain. Sampai ada ini contoh aja, bantu hajat itu kan bukan urusan uang hajat. Ini cuma contoh urusan uang. Beberapa adatnya salah dulu, kebiasaan beberapa orang salah. Mereka itu kalau punya ada hajat, terus nggak mampu menyelesaikan. Mereka punya hajat dunia,
nggak mampu menyelesaikan, mereka malah bersedekah. Kalau secara akal kan terbalik ya. Sampai lagi perlu uang, kira-kira nanggung apa sedekah? Nanggung, disimpan uangnya. Kalau pakai akal kita, perlu uang 10 juta misalnya, dia punya duit 1 juta aja. Apa yang dia lakukan? Pusing cari tambahan, yang ada disimpan. Tapi ada sebagian salah tidak, malah yang ada dikeluarkan, dipakai. Kenapa? Cari orang yang perlu hajat dikasihkan sama mereka. Kenapa kok malah dihabiskan duitnya? Kan perlu duit ya, ini baru dapat sedikit. Karena mereka punya keyakinan yang kuat dengan hadis Rasul. Ini bukan keyakinan belaka ya, tapi sesuai dalil. Dia cari orang-orang yang punya hajat, dia bantu hajatnya. Baru dia ngerasa nanti saya bakal ditolong sama Allah. Dan subhanallah itu termasuk salah satu cara yang mujarab. Tapi dengan syarat ikhlas. Jangan nanti sampean praktek. Dari sini dia belum beli 100 juta, belum punya duit 10 juta di rumah, belum sudah kokal seberantakan. Sampai minggu depan kan ada gantinya, belum diprotes. Bukan itu maksudnya. Ya. Memang kalau kita ngikutin, bisa jadi langsung kabul, bisa jadi belum. Kenapa? Itu semua tergantung dengan niat dan keikhlasan kita. Benar, sampai nggak percaya coba memang, tapi jangan yang besar-besar dulu, biar nggak nyesel kalau niatnya ternyata belum baik. Kalau kabulnya jelas, asal benar-benar kita ikhlas, insya Allah kabul. Cuma tinggal niatnya kita aja. Kalau memang benar-benar bisa kita niat bagus, praktekkan, subhanallah, diberikan kabul aja. Berapa banyak orang yang bersedekah bukan malah tambah sulit, malah tambah mudah, tambah gampang urusannya. Kenapa kok bisa begitu? Padahal akal kita kan pakainya matematika, kalau keluar kurang. Jadi nggak keluar bertambah. Karena Allah memberikan hajatnya. Ibaratkan sampai kalau pergi mancing, sampai berkorban nggak? Korban umpan. Kalau mau mancing di laut, pengen dapat ikan yang besar, berarti yang dijadikan umpan harus yang besar juga. Sampai di laut mancingnya pakai cacing yang halus, dia dapat ikan kecil. Di laut mancingnya pakai lumut, belum tentu dapat ikan. Kalau di lautan yang luas mancingnya pakai ikan yang besar, mancing pakai ikan, hasilnya juga besar. Sampai di laut mancingnya pakai ikan yang banyak, lananya sebesar kita, bisa dapat apa? Dapat ikan sebesar perahu kan? Kenapa? Semakin besar sebabnya, semakin besar hasilnya. Begitu juga dalam membantu hajat orang muslim. Nah ini contoh dari harta. Bantu hajat orang itu nggak harus uang. Malah kayak tenaga itu bisa-bisa lebih mahal daripada uang. Bantu dengan tenaga bisa-bisa lebih mahal daripada uang. Orang tuh kalau masih uang gampang asal dia punya. Tapi yang repot badannya bergerak, ikut memikirkan, ikut mendoakan. Makanya kalau kayak acara-acara terus sering terima kasih banyak yang telah membantu, yang disebutin dengan harta ataupun tenaga ataupun pikiran, kasih saran atau bahkan doa. Sebetulnya yang paling diutamakan itu yang bantu dengan tenaga, usaha. Yang kasihnya yang bantu dengan uang taruhnya akhir aja, karena itu paling gampang. Sebetulnya begitu. Karena memang tenaga ini sulit loh. Yang bantu mati-matian dengan tubuhnya, dia ngerasa tak punya uang, dia bantu dengan badannya. Ini mahal sekali bantuannya. Dan yang paling hebat memang uangnya keluar, badannya ikut membantu. Ini jarang-jarang bisa kayak gini. Itu yang paling hebat. Bantu hajat saudaranya. Kalau membantu menolong hajat saudara kita, perlu kita perhatikan ya. Jangan pilih-pilih. Siapa orang yang paling berhak, siapa orang yang paling baik kita tolong hajatnya? Nomor satu adalah orang yang sedang punya hajat yang kepepet. Itu yang paling kita utamakan. Dari segi orangnya, siapa yang paling berhajat? Sampai yang paling utamakan orang yang perlu ditolong siapa? Orang yang paling berhajat. Memang kalau ada orang berhajat dua,
tetangga kita sama orang jauh, siapa yang didahulukan? Tetangga. Sama-sama berhajat tapi ada orang berhajat keluarga kita sama orang yang tak ada hubungan, dahulukan keluarga. Kalau sama-sama berhajat. Tapi kalau keluarga berhajat, tetangga nggak berhajat, ya nggak perlu ditolong orang nggak ada hajatnya kan gitu. Yang paling utama siapa? Yang paling utama untuk kita bantu hajatnya adalah orang memang yang punya hajat. Banyak kita tuh suka gini bantu. Siapa yang dibantu pilih. Orang yang dia senengin, orang yang kalau ditolong bawa manfaat buat dia. Kan kadang-kadang kita gitu ya. Nasibnya orang yang kalau kita tolong dia bermanfaat buat kita. Tidak. Jangan itu saja. Orang yang nggak kenal sekalipun kalau memang dia berhajat kita mampu menolong. Kalau kita cuma nolong orang yang akrab, cuma nolong orang yang dekat, karena memang ada hubungan sayang, itu kita bukan nolong hajatnya orang muslim namanya, nolong hajat orang yang kita sukai, begitu bahasanya. Kalau nolong hajatnya orang muslim ya secara umum, muslim secara umum. Memang ini susah, makanya pahalanya besar. Sulit. Allah akan nolong hajat kita itu kan balasannya bukan main beratnya. Hajat kita dibantu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu balasannya besar sekali. Makanya nggak bisa kalau kita dapatkan hanya dengan cara semau kita, nolong orang-orang yang kita senangin saja. Pokoknya muslimin tolong, baru bisa dapat pahala yang sebesar itu. Bahkan dalam bab zakat saja ada yang dijelaskan oleh Al-Qayyim. Orang termasuk salah satu kesalahan dalam mengeluarkan zakat itu memberikan orang yang dia dapat manfaat ketika dikeluarkan zakat. Jadi ngasih zakatnya kepada siapa? Pilih orangnya. Orang-orang yang akrab sama sini, yang suka bantu-bantu, yang suka nolong, itu aja dikasih zakat. Orang miskin yang lain kagak, ini aja, ini kan akrab sama Allah. Ya, cari orang yang paling memerlukan, cari orang yang perlu, utamakan mereka. Itu diutamakan untuk diberi dalam hajat, dibantu hajatnya. Jadi diingat-ingat ya, siapa orang yang paling berhak untuk dibantu hajatnya? Orang-orang yang sedang perlu hajat, walaupun tidak ada ikatan dengan kita. Mau orangnya soleh ataupun tidak, sama ya. Dia orangnya pada soleh, kayak apa? Kalau dia punya hajat, bantu, tolong. Yang penting dia Islam baik, yang penting dia Islam, bukan orang kafir, bukan orang murtad. Bantu mereka, tolong mereka. Bahkan orang murtad, bukan orang kafir pun masih bisa ditolong. Apalagi ini orang muslim. Memang syarat utamanya untuk dapat pahala ini, man kana fi hajati akhihi, itu aja. Hajat saudaranya, ini saudara muslimnya cukup. Biarpun mungkin dia ada soleh, biarpun mungkin dia bukan orang alim. Rasulullah nyuruhnya orang muslim. Kalau nyuruhnya orang soleh, hadisnya beda. Maka nabi hajati ulama, maka nabi hajati sulaha, begitu. Ini muslim secara umum. Memang kalau dibahas dari keadaan tertentu ya, dan kalau nolong ulama kan lebih bagus daripada orang awam. Memang betul, menolong orang soleh, walinya Allah, hajat mereka itu memang jelas. Mereka punya dua tingkatan, nolong hajat saudara muslim plus membantu kesolehannya orang soleh. Memang benar pahalanya lebih tinggi, tapi bukan berarti tidak menolong orang lain. Bukan berarti menolong orang lain. Jadi keadaan tertentu seperti membantu ulama dan sebagainya, orang soleh, membantu orang yang istiqomah ke masjid, memang itu bisa mendapatkan pahala yang berlipat, lebih besar, lebih tinggi. Memang begitu. Tapi bukan berarti nolongnya mereka aja. Ada ulama yang susah, yang perlu bantuan, ada orang soleh yang perlu bantuan, belum diistirahatkan menolong orang. Padahal ada tetangganya fakir, miskin, orang-orangnya punya hajat perlu bantuan, tapi perlu nolongnya ulama-ulama aja. Kalau kayak gini nggak baik, tolong semuanya. Itu caranya. Dan menolong juga tidak harus 100%. Itu yang perlu kita perhatikan. Membantu menolong itu nggak harus 100%, nggak harus banyak. Contoh misal membantu dorong mobil, kan nggak mungkin dia sendirian yang mendorong kan?
boleh berdua, bisa bertiga. Yang penting dia andil membantu hajatnya orang muslim. Kadang tuh kita begini, bisa membantu, tapi nggak full. Saya bisanya cuma 10%, sedikit aja. Sumpah akhirnya nggak jadi nolong. Atau bukan malu, ditipu setan. Nanti aja yang bisa tolong aja. Bisa kalau urusan uang bisa ya. Nolong ini kan bukan uang aja, cuma bisa kalau uang. Karena itu hitungannya gampang bisa. Ada orang perlu duit 1 juta. Pian punya duit bisa tolong 100.000 aja. Bisa. Ya bantu dengan 100.000. Jangan nunggu gini, ini di sini 1 juta udah ada mampu. Karena cari orang yang hajatnya 100.000 aja. Jangan begitu, itu tipuan setan. Kenapa? Sekarang ada yang jelas di depan mata bisa dikasih 10% dari hajatnya dia, kan banyak. Kalau kita tunda, nunggu yang hanya di 100.000, keburu habis duitnya. Akhirnya nggak jadi bersedekah, nggak jadi bantu hajatnya muslimin. Nah begitu ya, kita bisa bantu-bantu dengan tenaga. Jadi kalau ulun bantu, pekerjaannya kadang mungkin selesai. Dan contoh ada orang lagi merapikan rumahnya, ada lagi anak-anak barang. Kalau ulun seorang bantuin kada cukup, harus 5 orang. Kalau 1 orang aja kayak ulun belum beres-beres. Gak apa-apa, yang penting dia membantu meringankan. Nah begitu ya, tenaganya dipakai juga, walaupun tidak memenuhi hajatnya orang. Tapi itu sudah dihitung membantu dan menolong. Nah untuk orang yang ditolong, hati-hati, jangan remehkan orang yang membantu dia walaupun sedikit. Kadang-kadang tuh timbul orang gak mau nolong karena takut bisa nolong, sedikit badan memberinya aja. Gak ada benar biar bantu ulun ya. Walaupun sekecil apapun, itu ada timbangannya di netizen. Ini yang bagian ini yang sesuai dengan bab tentang hajat saudara. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wa man farraja muslimin kurbatan min kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan bagi orang muslim kurbatan, satu kesulitan. Ini kesulitan apapun juga ya. Orang punya utang ada orang bayar. Ini salah satu contoh yang dijelaskan sama pengarang kita. Dibantu, ditolong, pokoknya ada kesulitan apa dan bantu. Radhiyallahu anhu, Allah akan bantu orang tersebut. Satu kesulitan dari kesulitan di hari kiamat. Balasannya besar ya. Ada orang sedang kesulitan, ada rumah, ada hajat. Nanti dia akan dapat bantuan dan pertolongan dari Allah dari kesulitan di hari kiamat. Balasannya bukan di dunia ya hadirnya. Ini loh enaknya. Enaknya itu dibalas di hari akhirat. Kalau biar nolong di dunia, dibantu kesulitan dunia, enak, bagus itu. Cuman balasannya wajar. Dunia dibalas dunia, tapi Allah itu rahmat dan Allah sayang. Allah tahu mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Kesulitan kita di akhirat nanti itu lebih banyak daripada kesulitan di dunia. Orang nanti di akhirat, nanti kita akan masuk kepada hadis yang di tempat kita bahas tentang orang yang hidup di dunia sepanjang hidupnya susah, sakit. Nanti sampai di akhirat, ketika dia melihat susahnya akhirat, maka atau susah dan senangnya akhirat, maka dia akan melihat seluruh yang dia lewati di dunia tidak ada arti. Jadi kita nanti kalau sudah sampai akhirat, apapun kesulitan kita di dunia, sebesar-besarnya kesulitan di dunia, itu tidak ada artinya. Orang yang kana asyadil bala, ada pada paling beratnya bala di seluruh umurnya, bukan sekali dua kali ya, sepanjang hidup berada pada bala yang paling berat. Lalu meninggal dunia di akhirat nanti dia akan melihat bala di dunia yang ada pada dirinya tidak ada artinya. Kenapa? Satu, melihat bala akhirat yang begitu besar, menakutkan, sehingga bala dunia yang puluhan tahun dia lewati tidak terasa.
Contoh orang bisa ujian, apakah misalnya ujian pertama dicambuk 100 kali pakai ini, dicambuk 1 kali pakai ini, sakit kan? Sakit. Pas ujian kedua dicambuk 100 kali pakai rotan, langsung liginya kada terasa sakit. Kenapa? Ini ngadep yang lebih besar lagi, kena hukuman yang lebih berat. Jadi yang pertama tadi kada terasa. Padahal pas pertama kali disembah bingung kesakitan. Nah begitu di akhirat nanti. Di akhirat nanti hukuman di akhirat itu membuat lupa hukuman di dunia, dan begitu juga membuat lupa kenyamanan di dunia. Enaknya dunia bisa hilang semua. Dan nikmat di akhirat membuat kita lupa atau menganggap remeh nikmat dunia. Kayak ada artinya nikmat dunia, dan membuat lupa kesulitan dunia. Jadi nikmat di akhirat itu bikin kita lupa seluruh kesulitan dunia. Sama seperti halnya siksa di akhirat. Kenapa bisanya jauh lebih besar, lebih berat? Makanya kita ini untung kalau moral. Kita yang untung, bukan orang yang untung. Jangan merasa berjasa. Saat ada orang kesulitan kita tolong, kita tidak berjasa. Yang berjasa siapa? Allah yang menolong kita. Allah memberi taufik kita nolong dia, dan Allah balas pertolongan akhirat. Itu yang lebih hebat. Kita ini nolong orang. Paling pertolongan dunia segimana sih? Sedikit. Balasannya apa? Dibantu pertolongan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar dan lebih mulia pahalanya. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Nah, hadis menutupi aib sudah kita bahas ya sebelumnya. Dan teruskan hadis kedua dari bab qada'il hawaij. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nafasa mu'minin kurbatan min kurabil dunya." Man nafasa, barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin kurbatan, satu kesulitan, min kurabi, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu, akan melapangkan Allah dari dia kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, satu kesulitan dari kesulitan di hari kiamat. Sama dengan yang baru kita bahas. Jadi barang siapa yang melapangkan, menghilangkan dari orang muslim kesulitan dunia, Allah balas baginya, akan hilangkan salah satu kesulitan di hari kiamat. Sekali lagi ini semampu pihak, dia bisa menghilangkan kesulitan apa? Atau contoh bahkan di pekerjaan dia. Misalnya punya di pekerjaan bagian apa? Pekerjaan di rumah sakit, pekerjaan di kantor apa kan? Ada orang datang punya hajat, bantu, udah kan? Karena ada itu yang kerjanya jasa ya, kerjanya jasa, ada mau buat ini, mau buat itu. Kalau dia bisa mampu mempermudah, jangan dipersulit, jangan malah dipersulit. Kita bisa nolong dia. Yang penting nggak melanggar aturan. Karena itu kan pekerjaan kan. Bisa di kantor, pemerintah di kantor apa, ada orang datang punya hajat, mau bikin ini, mau bikin itu, dia bisa bantu mempermudah, udah. Jangan dibalik, harus dipersulit biar dapat uang, jangan. Udah, itu bahaya ya. Apalagi itu jenisnya tipikalnya pekerjaan yang memang harus memudahkan. Kalau dia malah mempersulit, orang-orang yang macam ini nanti di akhirat akan dipersulit, dia ada disiksa oleh Allah lebih berat. Jadi kita tuh di dalam pekerjaannya kita dalam hal jasa, permudah orang lain. Ya jaga apakah gitu, jaga loket, jaga apa, orang datang, jangan dipersulit. Yang penting dia nggak melanggar hukum, bisa mempermudah orang, mudah. Kalau dia malah mempersulit, dia dapat keuntungan. Ini naudzubillah ya, tobatnya susah. Tobatnya kan harus minta maaf. Bayangkan yang pernah jadi sekretaris atau jadi apa, misal kerjaan di satu instansi pemerintah, misal apa gitu, orang datang dipersulit 100 orang, ini habis di akhirat dia nanti. Dia akan dipersulit 100 kesulitan oleh Allah di akhirat nanti.
Jangankan 100, 1 aja sudah bisa celaka. Dan kalau mau tobat gimana? Kan dia dosa nih, mendolimi orang. Tobatnya gimana? Harus minta maaf. Kemana minta maafnya? Apalagi yang tadi yang persulitnya dengan kezaliman. Ayo kalau nggak bayar kan dikasih, kalau nggak bayar kan digampangkan. Itu dosanya besar gitu yang mendolimi orang lain. Mudahkan kesulitan muslimin di dunia, maka akan dimudahkan di akhirat. Sebab pemahaman hadisnya berarti yang mempersulit orang muslim akan dipersulit juga, kan gitu. Sama kayak hadis barat bahasa salihnya, "Man yassara 'ala muslimin yassara Allahu fid dunya wal akhirah." Orang yang mempermudah orang muslim, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang mempermudah dipermudah. Kebalikannya, orang yang mempersulit akan dipersulit oleh Allah. Bagaimana mempermudah orang muslim? Ada yang hutang, lambat bayar, kasih kesempatan. Ada yang punya hutang, belum mampu bayar, diikhlaskan. Jadi kita menjelaskan diibrohin. Ibroh itu dibebaskan dari hutang. Hibatin, beri hadiah, sodakotin, dikasih sodakoh, ada apa, dikasih sodakoh, dan seterusnya. Diberikan apa yang bisa bantu untuk mempermudah urusan. Atau biar kasih ilmu, biar dia bisa mempermudah kehidupannya dia. Ada orang kadang kamu pegawai biar kasih cara pekerjaan yang bagus. Ini loh pegawai ini biar baik, mengajarkan tata caranya, itu juga hebat. Kita pepatah di Indonesia kan, beri ke orang uang, kamu masih dia makan 1 kali. Ajari orang memancing, kamu beri dia makan sepanjang hidupnya, kan gitu. Ajari orang, itu paling bagus untuk mempermudah orang lain. Dibalik aja kalau dipersulit berarti dipersulit. Makanya kita ini kadang-kadang alhamdulillah kalau kita pernah merasakan kesulitan, coba dipikir, jangan-jangan ini hukuman dari Allah karena kita dipersulit orang muslim. Allah itu merahmati orang yang memudahkan. Digambarkan bahkan dalam doa beliau bersabda, samhan idza ba'an, samhan idza ishtara. Dirahmati oleh Allah, orang yang samhan, memaafkan. Contohnya gini, beli kembali Rp1.000 atau kembali Rp5.000. Yang jual, kadang-kadang kembaliannya semua tahu itu karena ada usaha ambil aja. Kesian dia bangun jalan bertukar. Ya kalau dapat, kalau dekat tempatnya, kalau jauh, ambil aja. Orang yang berjualan begitu juga. Kalau kurang lah, dia udah untung nih barang nih, kurang-kurang sedikit. Kelihatan yang beli orang ada mampu, silahkan gitu, kenapa? Nawar diberi, kayak gitu. Ini Allah merahmati rahimahullah Quran, samhan idza ba'a, samhan idza syara. Allah merahmati orang-orang seperti ini. Dipermudah. Pokoknya gampang gitu, lawannya itu gampang. Muslimin seperti itu, gampang. Enggak mempersulit orang lain. Ini dirahmati, digampangkan segala urusannya oleh Allah. Aman syarra musliman syarra Allah fid dunya wal akhirah. Dan merasa yang menutupi orang muslim, Allah menutupi aibnya dia di dunia dan di akhirat. Allah fi aunil abdi. Allah fi aunil abdi, dan sungguh Allah pada pertolongan kepada hambanya. Maka abdu selagi hamba, maka selagi abdu hamba fi auni akhihi, ada pertolongan kepada saudaranya. Wa man salaka tariqan, ini sudah kita bahas ya. Sungguh Allah dalam pertolongan kepada hamba ketika hambanya menolong saudaranya. Ini sudah kita bahas. Maknanya juga sudah kita bahas. Aman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan barang siapa yang berjalan tariqan di satu jalan, yaltamisu mencari fihi di jalan tersebut sebuah ilmu. Biar pagi ini ke masjid tujuannya mencari ilmu. Sahalallahu lahu, Allah akan mempermudah baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Jadi kalau kita ini berjalan untuk mencari ilmu, berkat jalan ini kita dipermudah jalan menuju surga. Artinya apa? Dikasih hidayah sama Allah, dibantu untuk taat, yang dipermudah masuk surga.
Berarti kalau orang sering jalan ke majelis tambah cepat masuk surga kan? Berarti cepat mati dong. Berjalan sering ke majelis, sering ke tempat ilmu itu dapat surga, lebih dekat dengan surga. Dalam arti Allah memberi hidayah. Prosesnya gitu ya. Jangan nanti ngomongin kalau ada orang jalan ke majelis, sering ke majelis tapi maksiat terus nggak pernah bertobat masuk surga, nggak ada. Salah itu pertanyaannya. Karena yang dimaksudkan jalan ke majelis ilmu dapat surga, dipermudah surga, itu bukan masuk surga langsung, tapi diberi proses masuk surga oleh Allah. Orang yang rajin ke majelis dirubah sifatnya, dirubah hatinya. Yang sering jalan ke majelis ilmu niatnya memang belajar. Allah kasih hidayah. Pertama Allah kasih hidayah untuk taubat dari maksiat. Makanya sering-sering ngajakin teman-teman ke majelis yang punya kenalan maksiat, punya kenalan nggak mau sholat. Kayak apa caranya nih biar sini dapat hidayah? Lu nasihati kadang mau sholat, ajakin ke majelis, ajakin ke majelis. Ayo kita mampir ke majelis kawan. Salah satu caranya begitu. Atau kalau nggak bisa ke majelis, ajakin mampir ke tempatnya ustaz dengan niat belajar. Ayo kita mampir ke tempatnya ustaz. Pokoknya bawa sekiranya dia ke tempat ilmu. Kalau dibawa ke tempat ilmu dengan niat mau bertanya, mau belajar, itu dipermudah subhanallah taufik untuk berbuat baik. Berbuat baik. Makanya kita sering perhatikan beberapa ulama kita itu begitu. Kelihatan ada orang kayak kurang baik akhlak adabnya, kan harusnya dinasihati panjang lebar. Kata beliau, gampang aja caranya. Beliau nggak nasihat panjang lebar karena nggak mungkin yang nasihati semua orang langsung. Dah berangkat dulu ke majelis. Ada orang malas ibadah, udah yang penting betul ke majelis. Loh, kenapa? Emang apa? Ada apa di majelis? Ada hidayah dari Allah Subhanahu. Makanya dipermudah jalan menuju surga, artinya dipermudah oleh Allah jalannya untuk taat, untuk ibadah, untuk meninggalkan maksiat, untuk menjauhi dari yang haram. Allah mempermudah jalannya dia. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kaum di baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah. Tidaklah kumpul satu kaum di rumah dari rumahnya Allah, ya artinya di masjid ya. Di baitin min buyutillah, ada di masjid. Karena kalau disebut nama Baitullah secara umum artinya masjid. Memang kadang-kadang disebut bait maksudnya Ka'bah. Tapi secara umum Baitul Buyutillah masjid. Tapi jangan salah paham, kalimat rumah itu bukan tempat tinggalnya Tuhan. Jangan salah paham. Tempat untuk menyembah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala di mana? Bukan di masjid. Salah kalau kita gitu. Cuman rahmat Allah banyak turun di sini. Ini tempat terbaik untuk menyembah Allah. Makanya kalau ada masjid, misalnya masjid yang kita namanya masjid Ar-Rahman, otomatis kalimat masjid Ar-Rahman adalah rumahnya Allah. Masjid adalah masjid rumahnya Allah. Yatluna kitab Allah, kumpulnya di masjid membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari Al-Quran di antara mereka. Dalam riwayat yang lain, yadhkuruna Allah, zikir kepada Allah. Ibnu Mubarak menafsirkan kalimatnya maksudnya beribadah, entah itu dengan belajar, dan memang kebanyakan tafsir ulama, orang yang berkumpul berzikir itu maksudnya berkumpul beribadah dengan belajar. Itu tafsirnya. Jadi Ibnu Mubarak ketika menafsirkan hadis Rasulullah, sekelompok orang yang berzikir, hilafut zikir, kelompok orang yang berzikir itu penafsirannya adalah orang yang belajar hal-hal. Dan termasuk kita di sini kan kita belajar kitab Allah juga. Setiap babnya adalah Qurannya. Kalau kita mengambil zahirnya hadis harus Al-Quran. Maknanya hadis kitab Allah, hadis pun termasuk
bagian dari syarah penjelas kepada kitabullah dari Al-Quran. Dan belajar ini pun termasuk bagian dari zikir. Hasilnya apa? Nazalat alaihim sakinah, turun sakinah, ketenangan. Orang yang memajlis ilmu, yang belajar, Allah turunkan ketenangan di hati mereka. Dan subhanallah, betul, berapa banyak orang punya masalah dunia, berusaha menyelesaikan masalahnya tak selesai-selesai. Pergi ke masjid, pergi ke majelis ilmu, mengaji Al-Quran, di situ ada ketenangan. Di situ ada. Salah ya, orang yang cari ketenangan dengan cara yang lain. Sumpah dulu harus jalan-jalan ke mall, nggak tenang dia. Apapun yang kita kerjakan dari kenikmatan dunia tidak membuat hati tenang. Apalagi sumpah malah dibawa maksiat, nggak hilang sumpahnya. Yang ada bukan hilang memang, lupa. Tapi setelah itu dia akan kena sumpah yang lebih berat lagi. Kalau dipakai untuk ibadah, subhanallah, ini ada masalah. Terus dia ke masjid ibadah Allah dengan ikhlas, sholatnya penting sah, hadirnya baik adabnya, itu hati tenang hadir itu. Bukti loh, sumpah masalah paling berat bagaimanapun, apa tenangnya di majelis kayak gini. Yang rajinlah di pagi ke masjid subuh, maghrib kalau ada pengajian berangkat ke pengajian. Kalau nggak ada cari yang ada pengajian maksudnya. Di situ tuh ada ketenangan hati, nikmat. Memang yang bikin sulit itu pas berangkatnya. Mau berangkat itu susah. Nuzulnya kayak banyak benar. Capek lah, itulah. Memang kalau pas mau berangkat banyak benar nuzulnya. Tapi kalau udah dipaksa berangkat, sampai di majelis tenang hatinya. Yang penting syaratnya tadi ya, majelisnya benar-benar isinya ibadah, isinya zikir. Kalau yang majelis isinya main-main, majelis belajar yang bukan ilmu syariat, yang majelis di akhir zaman isinya malah alhamdulillah kadang-kadang pakai alat musik yang diharamkan. Istrinya bukan membahas ilmu agama, malah membahas politik. Ya wajar aja kita nggak tenang-tenang hatinya. Boleh majelis malah musik, boleh majelis malah sumpah. Kenapa? Yang di majelis yang dibahas politik. Hadirin sekalian, negara ini mau hancur. Kira-kira pulang majelis sumpah apa tenang dia? Tambah sumpah. Tambah sumpah. Kalau yang dibahas ilmu, hadirin sekalian, Allah itu rahmat, Allah itu kasih sayang. Hadirin sekalian, kita Muhammad SAW akhlaknya baik. Membahasnya orang empat maulidan, dengarkan maulid, dengarkan syair pakai adab dan akhlak, dengarkan tausiahnya bagus, tenang hati, pasti tenang. Orang kafir aja tenang kalau mendengarkan suara azan. Orang kafir tenang mendengarkan suara azan, nikmat mereka. Kecuali mereka yang hasud. Yang hasud aja cerita. Sampai kalau melihat di TV kadang-kadang ada orang kafir, apa ini azan ganggu telinga? Itu yang hasud aja. Tapi kalau mereka yang mendengarkan, biasanya malah tenang hatinya, nikmat. Berapa banyak ya orang kafir masuk Islam cuma karena mendengarkan suara azan, belum masuk ke masjid. Padahal kalau kita di Islam ada khilaf pendapat ulama. Normalnya orang kafir nggak boleh masuk masjid, karena boleh. Kecuali salah satunya dalam arti ada khilaf ya berbeda pendapat. Yang melarang itu mereka bilang ada boleh masuk masjid, kecuali ada harapan dia untuk taubat. Artinya orang muslimnya, orang kafirnya ke masjid kadang mau ganggu. Masuk masjidnya memang kepengen tahu, main saja. Subhanallah tenang. Kita membuktikan berkali-kali. Ada orang kafir yang begini. Dulu ada orang kafir, ada orang muslim masuk ke masjid waktu dia di dalam musola. Dia dari Jepang. Masuk tidak tahu apa-apa, turis. Tidak ngerti masjid. Masuk, mulai kenal orang masuk masjid, tempat masuk. Dia nggak pakai kopi, orang punya panjang. Orang ambil Quran, lupa ngambil Quran. Dia nggak tahu nih Islam apa. Ambil Quran dibuka, kalau bisa baca dia, bukan bahasanya dia. Ditaruh lagi sama dia. Duduk dia melihat orang sholat. Cuma dia waktu itu tidak nikah, nggak hasut masuk ke masjidnya. Bukan karena mau menjelek-jelekkan. Datang kalau pada salah turun ingatnya hari Selasa atau hari Rabu. Kada sampai seminggu malam Jumat sudah syahadat masuk Islam. Hanya cuma dengan duduk dan dia nggak ngerti orang ngapain. Di awal tuh dia nggak paham. Itu loh.
ketika turun ke masjid dia merasakan tenang hatinya. Lalu wa ghasyiyahumur rahmah, diberikan rahmat oleh Allah. Turun rahmat, dapat taufik, masuk Islam. Wa hafadhumul malaikah, malaikat ikut kumpul. Ini kita di masjid ini hafad, artinya dikelilingi oleh malaikat. Kalimat hafadhumul malaikah itu dikelilingi malaikat. Malaikat rahmat maksudnya menjaga, mengamankan kita. Dan yang paling hebat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disebut-sebut namanya di sisi Allah. Kita nama kita satu persatu disebutkan di hadapan malaikat, di hadapan orang-orang soleh yang diangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi nama kita ini dibanggakan oleh Allah. Bahkan bukan cuma nama kita aja, disebutkan nama kedua orang tua kita. Ini yang keistimewaan dari berkumpul di majelis zikir. Man batta'a bihi amaluhu lam yusraf bihi nasabuhu. Barang siapa yang batta'a, artinya lambat, dengan di sini lalai. Bihi amaluhu, dengannya amalnya, artinya dia lambat beramal, dia malas beramal. Lam yusrif bihi nasabuhu, tidak akan cepat juga ya, nasabuhu ini lam yusrik, tidak akan cepat disampaikan oleh Allah dengan derajat yang tinggi. Maksudnya begitu. Nisbat nasabuh itu artinya nisbatnya. Orang yang lambat tidak akan dapat tujuan yang cepat, lambat juga sampainya. Ini pembahasan lain nanti akhirnya pembicaraan. Jadi orang yang lalai, yang lambat dalam beramal, lambat juga akan sampai. Nah ini bab ini hadisnya dasarnya inti bab adalah membantu hajatnya muslim. Disambung tadi dengan bab mencari ilmu, termasuk membantu hajatnya muslimin ini. Biar bantu hajat akhirat mereka. Hajat yang paling bagus untuk kita tolong terutama hajatnya orang untuk masuk surga, itu kan yang paling utama. Sehingga kalau biar punya ilmu bisa bantu orang masuk surga, itu membantu hajat yang paling baik. Gak bisa bantu secara langsung, ajar seorang pada kawan, ajak orang untuk belajar. Itu cara terbaik kita untuk mengabulkan hajatnya muslim. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.